Selamat datang kembali di channel Sisi Lain. Dukung selalu channel ini dengan cara di like, komen, share, dan subscribe. Selamat mendengarkan ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tepatnya di kaki Gunung Merapi, hiduplah keluarga sederhana yang dikenal oleh warga sebagai orang-orang yang ramah dan baik hati. Keluarga ini terdiri dari Pak Suryo, seorang petani sawah yang bekerja keras siang malam demi menyambung hidup, Bu Siti, istrinya yang lembut dan penyayang, selalu tersenyum meski kadang harus menahan beban berat kehidupan, dan Adi, anak sematawayang mereka yang baru berusia 7 tahun. Adi adalah cahaya dalam kehidupan keluarga itu. Ia anak yang cerdas, lincah, dan selalu membantu orang tua meskipun masih kecil. Setiap pagi, ia akan bangun lebih awal untuk mengantar bekal makan siang kepada ayahnya yang sedang bekerja di sawah. Walaupun hidup mereka tidak mewah, kebahagiaan selalu hadir di rumah kecil mereka yang sederhana. Namun, ada satu rahasia besar yang disembunyikan oleh Pak Suryo jauh di lubuk hatinya. Rahasia yang kemudian akan mengubah takdir keluarganya selamanya. Rahasia itu berkaitan dengan keputusan fatal yang ia buat beberapa bulan lalu, ketika keadaan ekonomi keluarga benar-benar memburuk. Keputusan itu lahir dari rasa putus asa yang mendalam, dan ia tahu bahwa konsekuensinya mungkin akan merenggut segalanya darinya. Beberapa tahun sebelumnya, kehidupan keluarga Pak Suryo cukup stabil. Meskipun penghasilannya sebagai petani tidak banyak, hasil panen sawah mereka selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, musibah datang bertubi-tubi. Sawah-sawah mereka mulai gagal panen karena cuaca buruk yang tak terduga. Hujan deras terus-menerus membuat tanah menjadi becek dan tidak subur, sementara musim kemarau panjang membuat irigasi mengering. Pada saat yang sama, hutang-hutang mulai menumpuk. Mereka berhutang kepada para tengkulak untuk membeli pupuk dan bibit, tetapi hasil panen yang minim membuat mereka tak mampu membayar. Tekanan dari para tengkulak semakin berat, dan Pak Suryo merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan yang tak ada habisnya. Dalam situasi yang semakin sulit, seorang dukun tua tiba-tiba datang ke rumah mereka suatu sore. Dukun itu tampak aneh dengan sorot mata tajam dan senyum misterius yang jarang hilang dari wajahnya. Ia menawarkan solusi instan untuk masalah keuangan Pak Suryo, pesugihan. Namun, dukun itu juga memberikan peringatan serius bahwa pesugihan ini memiliki harga yang sangat mahal. Harus ada sesuatu yang dikorbankan sebagai imbalan. Awalnya, Pak Suryo menolak mentah-mentah ide itu. Bagaimana mungkin ia bisa mengorbankan sesuatu yang begitu penting hanya demi uang? Ia mencoba mencari cara lain untuk mengatasi kesulitan ekonominya, seperti menjual barang-barang berharga milik keluarga atau meminta bantuan kepada kerabat dekat. Namun, semua usahanya gagal. Hutang-hutang semakin menumpuk, dan para tengkulak mulai mengancam akan menyita sawah mereka jika tidak segera dibayar. Tekanan dari luar dan dalam rumah membuat Pak Suryo semakin tertekan. Di malam-malam sunyi, ia sering terbangun dengan pikiran penuh kecemasan. Ia melihat Bu Siti yang selalu berusaha tegar meskipun jelas-jelas kelelahan, dan Adi yang masih kecil tapi sudah harus membantu orang tuanya dengan caranya sendiri. Suatu malam, ketika ia duduk sendirian di ruang tamu yang remang-remang, dukun itu kembali datang. Kali ini, dukun itu membawa aura yang lebih kuat dan mengintimidasi. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali, kata dukun itu dengan suara rendah namun menusuk. Apa kamu mau terus hidup dalam penderitaan seperti ini? Apa kamu mau melihat istri dan anakmu menderita sampai akhir hayat mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu memukul langsung ke titik terlemah Pak Suryo. Akhirnya, dalam keadaan putus asa dan bingung, ia mengangguk pelan, setuju untuk melakukan ritual pesugihan. Ritual itu dilakukan pada malam yang gelap gulita, ketika bulan tertutup awan tebal dan angin dingin berhembus kencang. Pak Suryo membawa Adi ke hutan terpencil bersama sang dukun. Anak kecil itu tidak tahu apa-apa. Ia hanya mengira bahwa mereka akan pergi bermain atau mencari kayu bakar. Saat itu, Adi tertidur pulas di pangkuan ayahnya, tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam terakhirnya sebagai manusia biasa. Ketika mereka tiba di lokasi ritual, sang dukun mulai membacakan mantra-mantra aneh dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Pak Suryo. Asap tebal dari dupa-dupa hitam memenuhi udara, dan suasana menjadi semakin mencekam. Pak Suryo merasa tubuhnya gemetar hebat, tetapi ia tidak bisa mundur lagi. Ketika ritual mencapai puncaknya, Adi tiba-tiba terbangun. Ia tampak bingung dan ketakutan melihat lingkungan sekitarnya yang asing dan menyeramkan. Namun, sebelum ia sempat bertanya apa-apa,
sang dukun mengucapkan mantra terakhir, dan Adi lenyap begitu saja dari pandangan Pak Suryo. Hanya ada keheningan total yang menyelimuti hutan itu. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi keluarga Pak Suryo. Ketika Bu Siti bangun keesokan harinya, ia tidak menemukan Adi di kamarnya. Ia memanggil-manggil nama anaknya dengan panik, tetapi tidak ada jawaban. Pak Suryo hanya diam, menundukkan kepala dalam-dalam, tidak mampu mengatakan apapun kepada istrinya. Bu Siti mulai mencari Adi kemana-mana, bertanya kepada tetangga, bahkan melapor ke polisi. Namun, tidak ada jejak atau petunjuk tentang keberadaan anak itu. Desas-desus mulai beredar di desa bahwa Adi telah diculik makhluk halus. Ada yang mengatakan bahwa hutan tempat ritual itu dilakukan adalah wilayah keramat yang dihuni oleh roh-roh jahat. Warga desa mulai menjauhi keluarga Pak Suryo, percaya bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang tabu. Sementara itu, kehidupan keluarga itu berubah drastis. Meskipun secara ajaib keadaan ekonomi mereka membaik, uang mulai mengalir deras tanpa mereka tahu dari mana asalnya, kebahagiaan lenyap tanpa bekas. Bu Siti sering menangis di malam hari, sementara Pak Suryo diliputi rasa bersalah yang mendalam. Ia tahu bahwa anaknya tidak akan pernah kembali, dan ia harus hidup dengan beban dosa itu sepanjang hidupnya. 10 tahun berlalu sejak malam mengerikan itu, dan rumah keluarga Pak Suryo kini tampak seperti bangunan mati yang ditinggalkan oleh waktu. Dinding-dindingnya mulai retak, catnya memudar, dan halaman yang dulunya dipenuhi bunga kini ditumbuhi semak belukar liar. Tetangga-tetangga jarang sekali berkunjung ke rumah itu, karena ada sesuatu yang tidak wajar di sekitarnya. Sebuah aura dingin yang membuat siapapun merasa tidak nyaman. Ada cerita-cerita aneh yang beredar tentang rumah itu. Suara tangisan anak kecil yang terdengar di tengah malam, bayangan hitam yang melintas di jendela, atau angin dingin yang tiba-tiba menyapu ruangan meskipun pintu dan jendela tertutup rapat. Namun, bagi Bu Siti, rumah itu tetap menjadi satu-satunya tempat yang ia kenal sebagai rumah. Ia tidak pernah bisa meninggalkannya, karena setiap sudut rumah itu penuh dengan kenangan Adi. Setiap kali ia melewati kamar anaknya yang kosong, ia selalu berharap bahwa suatu hari nanti Adi akan kembali. Tapi harapan itu hanyalah ilusi, dan Bu Siti tahu itu. Hanya saja, hatinya tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa anaknya telah hilang selamanya. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa tanpa henti, suasana di rumah itu semakin suram. Bu Siti duduk sendirian di ruang tamu, menatap api lilin yang berkedip-kedip di tengah kegelapan. Listrik padam akibat badai, dan angin dingin menusuk tulang masuk melalui celah-celah jendela. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu, ke malam ketika Adi menghilang. Air mata mulai mengalir di pipinya tanpa bisa ia bendung. Tiba-tiba, di tengah kesunyian yang mencekam, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Ketukan itu pelan, tapi cukup untuk membuat Bu Siti tersentak dari lamunannya. Jantungnya berdebar kencang. Siapa yang datang pada jam seperti ini? Apalagi di tengah hujan deras seperti ini. Ia ragu-ragu sejenak, tetapi rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takutnya. Perlahan-lahan, ia berdiri dan mendekati pintu. Ketika ia membuka pintu, ia melihat sosok remaja basah kuyup berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya gemetar karena dingin. Namun, ada sesuatu yang familiar di sana, sangat familiar. Adi? Bisik Bu Siti dengan suara gemetar, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok remaja itu hanya diam, tidak menjawab. Matanya yang kosong menatap Bu Siti seolah-olah mencoba mengenali wajahnya. Bu Siti tidak bisa menahan diri lagi. Ia langsung memeluk erat sosok itu, menangis terseduh-seduh. "Kamu benar-benar Adi, kan? Kamu sudah pulang," katanya sambil terus memeluk sosok itu. Remaja itu tidak memberikan reaksi apapun. Hanya diam seperti patung. Meski begitu, Bu Siti tidak peduli. Hatinya dipenuhi kebahagiaan yang luar biasa. Seolah-olah semua penderitaan selama 10 tahun terakhir lenyap dalam sekejap. Ia tidak memperhatikan bahwa tubuh remaja itu sangat dingin. Bahkan lebih dingin daripada air hujan yang membasahi tubuhnya. Ia juga tidak menyadari bahwa remaja itu tidak meninggalkan jejak basah di lantai, meskipun tubuhnya basah kuyup. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal. Anaknya telah kembali. Kehadiran Adi di rumah itu langsung mengubah atmosfer. Bu Siti tidak bisa berhenti menangis bahagia. Sementara Pak Suryo yang mendengar keributan dari kamarnya bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ketika ia melihat sosok remaja itu berdiri di ruang tamu,
Matanya membelalak lebar. Tubuhnya langsung gemetar hebat, dan wajahnya memucat. Ia tahu persis siapa sosok itu. Itu adalah Adi, atau setidaknya, penampakan yang mirip dengan Adi. Namun, ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak wajar. Mata Adi yang kosong, tubuhnya yang dingin seperti es, dan keheningan yang menyelimutinya membuat Pak Suryo merasa seperti sedang berhadapan dengan makhluk lain yang hanya menggunakan wujud anaknya. Adi, kata Pak Suryo dengan suara bergetar, mencoba menguatkan dirinya. Namun, Adi hanya menatapnya dengan tatapan dingin yang menusuk, seolah-olah ia sedang membaca dosa-dosa terdalam Pak Suryo. Malam itu, keluarga itu makan malam bersama untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Meja makan yang biasanya kosong kini dipenuhi hidangan sederhana yang disiapkan oleh Bu Siti dengan penuh cinta. Namun, suasana tegang menyelimuti ruangan. Adi duduk di kursinya dengan tenang, namun tidak menyentuh makanannya sama sekali. Matanya kosong, dan ia hanya menatap lurus ke depan, seolah-olah tidak sadar bahwa orang tuanya sedang berusaha berbicara dengannya. Bu Siti mencoba mengajaknya bicara, bertanya tentang kemana dia selama 10 tahun terakhir, tetapi Adi tidak menjawab. Ia hanya diam, seperti boneka tanpa jiwa. Pak Suryo duduk di ujung meja, tidak berani menatap mata Adi. Hatinya dipenuhi rasa bersalah yang luar biasa. Ia tahu bahwa kehadiran Adi bukanlah hal yang normal. Ini adalah konsekuensi dari dosa yang ia lakukan 10 tahun lalu. Dan entah bagaimana, ia yakin bahwa malam ini bukanlah awal dari kebahagiaan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Setelah makan malam yang hening dan penuh ketegangan, Bu Siti memutuskan untuk membawa Adi ke kamar mandi. Ia ingin membersihkan tubuh anaknya yang masih basah kuyup akibat hujan. Dengan penuh kasih sayang, ia mengambil handuk hangat dan mulai mengeringkan rambut Adi yang lepek. Namun, saat tangannya menyentuh kulit Adi, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kulit itu dingin seperti es, bahkan lebih dingin daripada air hujan yang baru saja turun. Lebih aneh lagi, meskipun tubuh Adi tampak basah, tidak ada setetes air pun yang menempel di kulitnya. Handuk yang digunakan Bu Siti tetap kering, seolah-olah air di tubuh Adi hanya ilusi. Bu Siti mencoba mengabaikan hal itu. Ia berpikir bahwa ini mungkin karena Adi sudah terlalu lama berada di bawah hujan, atau mungkin tubuhnya sedang dalam kondisi lemah. Namun, ada perasaan tidak nyaman yang mulai merayap di hatinya. Perasaan itu semakin kuat ketika ia melihat pantulan Adi di cermin. Tubuh Adi tampak samar-samar, seperti bayangan yang hampir tak terlihat. Malam semakin larut, dan angin dingin terus berhembus dari luar. Suara hujan yang deras memukul atap rumah membuat suasana semakin mencekam. Bu Siti akhirnya membaringkan Adi di kamarnya yang dulu, tempat tidur kecil yang sudah lama tidak tersentuh. Ia berharap bahwa kehadiran Adi akan membawa kembali kehangatan yang hilang dari rumah itu. Namun, ketika ia mencoba memeluk Adi, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tubuh Adi tidak memberikan kehangatan sama sekali, seolah-olah ia adalah boneka tanpa nyawa. Meski begitu, Bu Siti tetap memaksakan diri untuk tidur di sampingnya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa anaknya benar-benar telah kembali. Tidak lama kemudian, Bu Siti tertidur, meninggalkan Adi sendirian di ruangan yang gelap dan sunyi. Di tengah malam yang pekat, tiba-tiba lampu-lampu di rumah itu padam secara bersamaan. Kegelapan total menyelimuti seluruh ruangan, hanya ada suara hujan yang semakin deras di luar. Bu Siti terbangun dengan tiba-tiba, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati bahwa Adi tidak ada di sisinya. Panik, ia langsung bangkit dari tempat tidur dan mulai memanggil-manggil nama anaknya. Adi, kamu di mana? Teriaknya dengan suara gemetar, berlari keluar dari kamar. Namun, tidak ada jawaban. Hanya ada keheningan yang mencekam dan suara langkah-langkah kakinya sendiri yang bergema di koridor kosong. Pak Suryo yang mendengar teriakan istrinya bergegas keluar dari kamarnya. Wajahnya pucat pasi, dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ketika ia bertemu dengan Bu Siti di ruang tamu, ia melihat wajah istrinya yang penuh kepanikan. Adi menghilang, kata Bu Siti dengan suara bergetar, air mata mulai mengalir di pipinya. Mereka berdua mulai mencari-cari di seluruh penjuru rumah, membuka setiap pintu dan jendela, tetapi tidak menemukan jejak Adi sama sekali. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki pelan yang datang dari arah dapur. Langkah itu terdengar ringan, namun pasti,
seperti seseorang yang sedang berjalan tanpa alas kaki. Jantung mereka berdebar kencang. Dengan ragu-ragu, mereka berjalan menuju dapur, berusaha menenangkan diri meskipun rasa takut semakin menguasai pikiran mereka. Ketika mereka sampai di dapur, mereka melihat Adi berdiri di depan kompor dengan sebuah pisau besar di tangannya. Wajahnya masih kosong. Namun kali ini ada senyum tipis yang mengerikan di bibirnya. Matanya yang gelap menatap lurus ke arah mereka, seolah-olah ia sedang menikmati ketakutan yang mereka rasakan. "Adi, apa yang kamu lakukan?" tanya Bu Siti dengan suara bergetar, tubuhnya gemetar hebat. Namun, Adi tidak menjawab. Ia hanya diam, memegang pisau itu dengan erat, seolah-olah siap untuk melakukan sesuatu yang mengerikan. Pak Suryo maju selangkah ke depan, mencoba mendekati anaknya. "Adi, nah, ayah minta maaf. Ayah tahu ini semua salah ayah," katanya dengan suara penuh penyesalan. Namun, Adi tetap diam, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong yang semakin menusuk jiwa. Suasana di dapur semakin tegang, dan udara terasa semakin dingin, seolah-olah ada kekuatan lain yang sedang menguasai ruangan itu. Tiba-tiba, Adi tertawa pelan. Tawanya dingin dan menusuk jiwa, membuat bulu kuduk Bu Siti dan Pak Suryo berdiri. "Kesalahan besar? Ya, ayah benar-benar melakukan kesalahan besar," katanya dengan suara datar, namun penuh kebencian yang tersembunyi. Suaranya tidak seperti anak kecil lagi, melainkan lebih dalam dan menggema, seolah-olah ada banyak suara lain yang bergabung dengannya. Tubuhnya mulai berubah secara perlahan. Kulitnya semakin pucat, matanya semakin gelap hingga tampak seperti lubang hitam tanpa dasar. Bu Siti menangis histeris, sementara Pak Suryo jatuh berlutut di lantai dapur, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu bahwa ini bukan lagi anaknya. Ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang mengerikan. "Aku sudah mati 10 tahun lalu. Ayah, aku dikorbankan demi uangmu. Apakah ayah pikir aku bisa kembali sebagai manusia?" lanjut Adi, kali ini dengan nada lebih keras, suaranya memenuhi seluruh ruangan. Tubuhnya mulai berubah menjadi transparan, dan bayangan hitam besar muncul di belakangnya. Bayangan itu tampak seperti wujud makhluk raksasa dengan mata merah menyala, siap untuk menyerang. Angin dingin bertiup kencang di dapur, meskipun semua jendela tertutup rapat. Lampu-lampu yang sebelumnya pada mulai berkedip-kedip, menciptakan ilusi cahaya yang mengerikan. Bu Siti mencoba mendekati Adi, tetapi tubuhnya terasa begitu berat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. "Adi, maafkan ayah. Ayah tidak tahu apa yang ayah lakukan," kata Pak Suryo dengan suara bergetar, air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasa seperti sedang diadili oleh kegelapan itu sendiri. Namun, Adi hanya tersenyum dingin, senyum yang tidak memiliki jejak kehangatan sama sekali. "Terlambat, ayah. Terlalu terlambat," balas Adi dengan suara yang semakin dalam dan menggema. Bayangan hitam di belakangnya semakin besar, hingga hampir menutupi seluruh ruangan. Udara di dapur semakin dingin, dan napas Bu Siti mulai terasa berat, seolah-olah oksigen di ruangan itu sedang diserap oleh kegelapan. Mendengar kata-kata itu, Bu Siti akhirnya runtuh. Ia jatuh berlutut di samping suaminya, menangis terseduh-seduh. "Adi, nak, tolong ampuni kami hanya orang tua bodoh yang tidak tahu apa-apa," kata Bu Siti dengan suara serak, tubuhnya gemetar hebat. Namun, Adi tidak menunjukkan belas kasihan. Tatapannya tetap kosong, namun penuh kemarahan yang mendalam. "Kalian memilih uang daripada aku. Kalian menjual nyawaku untuk kekayaan yang tidak abadi. Sekarang, kalian harus membayar harga untuk itu," katanya dengan suara dingin yang menusuk tulang. Bayangan hitam itu mulai bergerak, seperti monster raksasa yang siap menelan mereka hidup-hidup. Sebelum mereka sempat berkata apa-apa lagi, Adi mengangkat pisau besar di tangannya. Gerakannya lambat, namun penuh tekanan, seolah-olah ia sedang menikmati ketakutan yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. "Ini adalah hukuman untuk kalian," katanya dengan suara yang semakin menggema, hingga terdengar seperti ribuan suara yang berbicara bersamaan. Tubuhnya mulai lenyap, digantikan oleh asap hitam pekat yang memenuhi dapur. Lampu-lampu di rumah itu pecah satu persatu, dan suara jeritan melengkung tinggi memenuhi udara. Bu Siti dan Pak Suryo hanya bisa berpelukan erat, menutup mata mereka, menunggu nasib yang tidak mereka ketahui. Mereka tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Dalam hitungan detik, seluruh dapur diselimuti kegelapan mutlak.
Asap hitam yang keluar dari tubuh Adi mulai berputar-putar seperti pusaran angin, menghisap semua cahaya dan udara di sekitarnya. Jeritan Bu Siti dan Pak Suryo teredam oleh suara angin yang menderu kencang, seolah-olah alam itu sendiri sedang menangis atas dosa-dosa mereka. Adi tidak lagi tampak seperti manusia, tubuhnya sepenuhnya transparan, hanya menyisakan siluet bayangan dengan mata merah menyala yang memancarkan kemarahan abadi. Kalian pikir uang bisa membeli kebahagiaan? Kalian pikir kekayaan bisa menggantikan cinta? Katanya dengan suara bergema, penuh penyesalan yang menusuk jiwa. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti cambuk yang menyayat hati orang tuanya. Aku adalah korban keserakahanmu, Ayah. Aku adalah harga yang kau bayar untuk hidupmu yang nyaman. Lanjut Adi, kali ini dengan nada lebih rendah, namun tetap menusuk. Bayangan hitam di belakangnya semakin dekat, hingga hampir menyentuh wajah Bu Siti dan Pak Suryo. Mereka mencoba mundur, tapi tubuh mereka terasa seperti tertambat pada lantai dapur, tak mampu bergerak. Napas mereka semakin sesak, dan dinginnya udara membuat kulit mereka membeku. Adi, tolong ampuni kami. Bisik Bu Siti dengan suara serak, air matanya bercucuran tanpa henti. Namun, Adi hanya tersenyum dingin, senyum yang tidak memiliki jejak lembutan sama sekali. Tiba-tiba, Adi melemparkan pisau besar itu ke lantai dengan bunyi dentingan keras yang memekakkan telinga. Ia melangkah maju, mendekati kedua orang tuanya yang masih berlutut di hadapannya. Ini bukan tentang ampunan, Bu. Ini tentang keadilan, katanya dengan suara datar, namun penuh kepastian. Tubuhnya mulai lenyap perlahan, digantikan oleh asap hitam yang semakin tebal. Bayangan raksasa di belakangnya mulai menunjukkan wujudnya yang sebenarnya, sebuah makhluk berbentuk iblis dengan mata merah menyala dan taring panjang yang siap mencabik-cabik apapun yang ada di depannya. Kalian harus membayar harga untuk semua ini, kata Adi untuk terakhir kalinya. Suaranya bergema di seluruh ruangan, meninggalkan gema yang tak kunjung hilang. Sebelum menghilang sepenuhnya, Adi berbisik pelan, namun jelas terdengar oleh kedua orang tuanya, jangan biarkan keserakahan menghancurkan keluargamu lagi. Lalu, tubuhnya lenyap, meninggalkan keheningan yang mencekam. Asap hitam itu perlahan-lahan menghilang, dan lampu-lampu di rumah itu padam total. Hanya ada kegelapan pekat yang menyelimuti seluruh ruangan. Bu Siti dan Pak Suryo duduk diam di lantai dapur, gemetar hebat, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Mereka hanya bisa menangis dalam diam, menyadari bahwa anak mereka telah benar-benar pergi dan mereka tidak akan pernah bisa memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Esok harinya, rumah itu ditemukan kosong oleh tetangga. Pintu depan terbuka lebar, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan keluarga itu. Di dapur, mereka menemukan jejak-jejak lumpur aneh yang tidak bisa dijelaskan, serta aroma anyir darah yang menguar meskipun tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik. Beberapa warga desa percaya bahwa keluarga itu telah dihukum atas dosa-dosa mereka, sementara yang lain menganggap bahwa mereka telah dibawa oleh roh-roh jahat sebagai balasan atas pesugihan yang dilakukan 10 tahun lalu. Cerita tentang Adi menjadi legenda horor di desa tersebut, sebuah cerita yang sering diceritakan kepada anak-anak sebagai peringatan agar tidak pernah mengorbankan cinta demi keserakahan. Rumah itu sendiri dibiarkan kosong selama bertahun-tahun, menjadi simbol kutukan yang tak pernah bisa dihapuskan. Dan setiap malam, ketika angin dingin berhembus, orang-orang masih sering mendengar suara tawa anak kecil yang menggema di kegelapan, seolah-olah Adi masih ada di sana, mengingatkan dunia akan harga yang harus dibayar untuk keserakahan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari channel ini. Tunggu cerita-cerita selanjutnya.